ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 TKJA ingin mempresentasikan mata pelajaran Bahasa Indonesia halaman 55 sampai 56. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raihan Afiansyah. Saya Ninda Prinsya Zahra. Saya Mirdarianda. Saya Almira. Saya Ira Kafiani. Pada bagian materi pertama akan disampaikan oleh Aira. Soal yang ketiga, diskusikanlah dengan temanmu mengenai ketiga jenis teks yang berhubungan dengan keakuratan isi dan informasi. Bekerja samalah untuk mendiskusikan permasalahan berikut. A. Apa informasi dari ketiga teks? Jawabannya, tidak semua. Teks 1 adalah teks anekdot, sedangkan teks 2 adalah teks eksposisi atau berita. Dan teks 3 adalah komik kritik sosial. B. Jelaskan ketiga sumber teks. Jawabannya, teks 1 diambil dari video YouTube cerita anekdot. Teks 2 diambil dari berita Republika, pernyataan mantan ketua MK. Teks 3 diambil dari komik Sindo yang membuat kritik sosial. C. Apa fakta-fakta dari ketiga teks? Jawabannya, adanya pelanggaran lalu lintas, hukum bisa dimanipulasi oleh orang beruang dan masyarakat yang kurang sadar tentang hukum. D. Apakah teks sudah sesuai dengan topik? Jawabannya, ya, ketiganya sama-sama relevan dengan topik kritik sosial. E. Bagaimana akurasi penggunaan bahasa pada teks? Jawabannya, teks 1 menggunakan bahasa sehari-hari, ringan, humoris. Teks 2 menggunakan bahasa formal, argumentatif, jelas. Teks 3 menggunakan bahasa padat, jelas, dan satirik. Nomor 4, cobalah menelusuri informasi lain melalui buku referensi internet dan media sosial untuk mendukung aktivitas belajarmu. Penelusuran informasi saya peroleh bersumber dari A. Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. B. Artikel berita dan media sosial. C. Komik edukasi hukum di media sosial. Lalu soal yang kelima, kerahkan pemikiran kritismu untuk menafsirkan ketiga teks di depan. Gunakan panduan berikut ini. Pada bagian persamaan teks, isi teks memberikan informasi yang berbobot alasannya, yaitu memberikan informasi tentang hukum. Lalu yang keduanya, isi teks mengajak menyimak pemirsa atau pembaca untuk sama-sama mengajak pembaca untuk lebih sadar tentang aturan. Lalu pada bagian nomor 5, bagian B, ada tabel perbedaan teks. Jadi pembedaannya itu ada di bagian judul, tujuan teks, isi secara ringkas, keberpihakan pembuat teks, perasaan pembuat teks, dan kesimpulan. Judul pada bagian teks itu ada membuat undang-undang sendiri, teks kedua hukum Indonesia masih dapat dibeli, teks ketiga itu revisi UU KPK. Tujuan dari ketiga teks tersebut berbeda, yaitu pada teks pertama menghibur sekaligus menyindir pelanggaran aturan lalu lintas. Pada bagian kedua tuh menyimpulkan fakta kritik hukum oleh Menteri Ketua MK, dan pada bagian teks ketiga itu menyindir revisi UU KPK yang kontroversial. Terus isi dari ketiga teks tersebut juga berbeda, yaitu pada bagian teks pertama Ani menerobos lampu merah lalu berdalih bisa membuat aturan sendiri. Teks kedua yaitu hukum Indonesia masih bisa dipengaruhi uang dan kekuasaan. Dan pada bagian teks ketiga itu pertanyaan sindiran, yaitu revisi UU KPK memperkuat atau melemahkan. Keberpihakan pembuat teks tersebut juga beda-beda, yaitu pada teks pertama pada kepatuhan aturan, teks kedua pada penegakan hukum yang adil, teks ketiga itu pada pernyataan KPK menolak pelemahan. Perasaan pembuat teks dari pembuat ini yaitu pada teks pertama peduli terhadap keselamatan berlalu lintas, teks kedua itu prihatin terhadap hukum yang bisa dipermainkan, teks ketiga itu kritikan peduli pada pemberantasan korupsi. Kesimpulan dari ketiga teks tersebut adalah kritik melalui humor, kritik melalui fakta atau pendapat tokoh, dan kritik melalui satir atau komik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.